Penghahian masa pandemi. Kita sama-sama ulang dari awal ya Pak ya, langsung rangkai dari atas. Apakah tidak kamu mengetahui, tidak kamu sadar kesungguhnya kamu kerajaan langit, kerajaan bumi, dan kalian dari pelindung dan sekali lagi, apakah tidak mengetahui sesungguhnya Allah baginya kerajaan dan langit dan bumi, dan tidak bagi kalian dari bersama Allah dari pelindung dan tidak penolong. Ayat ini berkaitan tentang apa sih Pak? Kalau misalkan kita lihat, ada yang tahu? Apakah masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ya. Ayat sebelumnya. Ya ada penanda itu Ustaz. Berkaitan dengan yang ayat sebelumnya. Mengenai kekuasaan Allah ini. Ya, mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sebelumnya menjelaskan tentang nasib wal mansukh. Ada penghapusan atau penggantian di dalam Al-Quran. Minggu lalu itu kan kita kan sudah belajar bahwasanya ada ayatnya yang dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Ada ayatnya dihapus dan hukumnya juga dihapus keduanya. Jadi ada juga satu yang tadi diulang ayat yang hukum sama dia dihapus. Lalu yang kedua itu ada ayat dihapus dan hukum berlaku. Lalu yang ketiga itu hukum berlaku ayat tidak dihapus, hukumnya dihapus dan hukum dihapus. Jadi ada tiga ini apa ya? Ayat dan hukum dihapus. Lalu setelah itu ada ayatnya dihapus dan hukumnya berlaku. Lalu setelah itu ayat tidak dihapus dan hukumnya tidak berlaku. Nah, contohnya bagaimana? Kalau misalnya di buku kitab-kitab tafsir itu banyak sekali itu contohnya itu, Pak. Contohnya misalkan ayatnya yang dihapus. Contohnya misalkan ayatnya yang dihapus. Nah, yang ayatnya dihapus dan hukumnya juga dihapus. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya tilka suratu rufi'at tilawatiha wa hukmiha, mengatakan bahwasanya surat itu sebelumnya ada cerita bahwasanya seorang sahabat itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu sahabat Quran membaca Al-Quran. Lalu setelah itu Rasulullah menjawab, tilka surat yang tadi dibacakan itu telah dihapus tilawahnya dan dihapus juga hukumnya. Dikatakan apa? Inna suratul Ahzab kanat misla suratil Baqarah
sekali berarti surat Al-Ahzab ini awal mulanya. Jadi 2 juz setengah. Surat Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Surat Ahzab pun awal mulanya 2 juz setengah. Tapi apa? Rufi'a aksaruha tilawatan wa hukman. Tapi surat Al-Ahzab ini diangkat, dihapus dan diangkat sebagian besarnya, sehingga yang berlaku itu sekarang ini hanya sebagian kecilnya saja. Jadi itu semuanya diangkat. Ada juga bagian yang kedua itu apa? La rufi'a tilawatuhu wa baqiyahu. Nah, jadi apa? Hukumnya masih berlaku, tapi di tilawahnya di Al-Qur'annya sudah tidak ada. Contohnya gimana? Ayat rojam ini ada dulu itu di dalam Al-Qur'an itu apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta nakalam minallahi wallahu ghafurur hakim. Nah itu ada dulu itu ayatnya seperti itu Pak, turun kepada baginda Rasulullah. Lalu setelah itu ayatnya dihapus. Kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Quran sekarang itu tidak ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah, itu sudah tidak ada. Tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Lalu yang ketiga itu ada diangkat hukumnya, tapi Al-Qur'annya itu masih ada. Contohnya banyak sekali nih. Contohnya misalkan tentang banyak sekali kalau misalnya ini tentang khamar itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara kan. Kalian jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Oh, berarti mabuk ini boleh dong, asalkan di luar waktu sholat. Kan kita dapat memahami seperti itu. Tapi itu dihapus hukumnya. Ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada ayat lain yang menghapusnya, yaitu innamal khamru wal maisur rijsun min amali syaitan. Jadi nggak boleh kita dalam mabuk itu, nggak boleh kita meminum khamr sedikit pun, seperti dengan datanya ayat tersebut. Tetapi yang pertama itu tadi itu sudah tidak berlaku, tapi ayatnya masih ada. Itu tentang nasakh dan mansukh ayat yang sebelumnya. Nah, jadi di ayat yang tadi kita bahas itu, bacakan itu menjelaskan tentang bahwasannya banyak sekali orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah itu mengatakan bahwasanya tidak ada nasakh dan mansukh itu, tidak ada. Kalau misalkan penghapusan itu sudah tidak ada. Nah, di sini Allah membantah. Alam ta'lam annallaha la mawati wal bukankah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi? Udah seinginnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang terjadi nasakh dan mansukh itu. Ini nanti kalau kurang jelas ya Pak, ini pembahasan di ilmu ulumul Quran. Kalau misalnya kurang jelas, nanti ketika sudah normal lagi, belajar lagi, bisa diulangi apa ya. Mungkin akan ada kalau di sini mungkin agak kurang terperinci dan kurang jelas. Lebih enaknya kalau misalnya ketemu langsung. Insyaallah. Itu tentang, jadi ayat pertama itu penolakan yang tadi barusan kita baca itu, bahwasanya Allah itu mempunyai kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya kan ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke ayat kedua dulu, lalu setelah itu kita buka tafsir. Am itu apa artinya, Pak? Atau Juna kalian ingin kalian ingin turiduna kalian
ingin. Am turiduna atau kalian ingin. Am turiduna atau kalian ingin. ingin. Am turiduna atau kalian ingin. An kalian meminta atau boleh juga bertanya an bahwa tasalu kalian meminta. Kalau di kamus meminta di kamus saya meminta an bahwa tasalu kalian meminta tasalu kalian meminta lalu kalian meminta Rasul kali kalian sama seperti Seperti sama apa? seperti apa Seperti apa? yang sama seperti apa yang gila diminta suila diminta suila diminta bila nggak Musa. min dari sebelumnya dari sebelumnya asalnya itu ada hu-nya tapi dihapus min qablu dari sebelumnya. Kita ulang lagi atau turiduna ingin kalian ingin an bahwa lalu kalian minta Kalian meminta lakum tulakum kalian sama seperti apa ya seperti apa yang yang sudah diminta Musa diminta minta min dari qablu sebelumnya dari sebelumnya. Sekali lagi kita sama-sama langsung rangkai apa ya? Atau kalian ingin kalian bisa Rasul kalian seperti apa yang apa yang diminta Musa dari sebelumnya dari sebelum. Sekali lagi atau kalian bahwa kalian meminta Rasul kalian seperti apa yang diminta Musa dari sebelumnya lanjut waman dan siapa yang siapa yang waman dan yang yatabadal dia mengganti dia mengganti al-kufra kekafiran al-kufra kekafiran dengan iman di sini iman siapa yang dia mengganti imannya dengan kekafiran. Kalau misalnya ini kalau kita lihatkan dia jadi awalnya beriman lalu setelah itu kafir. Takon maka sungguh
Sesat. Nolak. Sesat. Salah. Nolak. Sesat. Sawa. Lurus. Astabil. Astabil. Sesat. Nolak. Fakot. Sesat. Lurus. Ya. Fakot. Jalan. Salat. Dari jalan yang lurus makanya Yang itu. bisa berjalan lurus. Ya, sesat dari jalan yang Lurus. Kita ulang lagi. Waman dan siapa yang yatabadal dia Menggantikan al-kufra kekafiran ini dengan iman tolak sesat sawa'ah lurus asabil sawa asabil lurus jalan sabil kita kalau tawa itu lurus asabilnya jalan Jalan. makanya kan suka kita mendengar takin dengan orang-orang yang tetap sabilul kafirin jalan orang-orang yang kafir lillahi dalam jalan Allah. Kita jalan saya dari iman dan siapa yang dia mengganti kekafiran dengan iman maka sungguh dia tersesat dari jalan lurus. Dia sesat dari jalan yang Yang buntu. awalnya maka dia tidak beriman lagi, dia itu kafir. Sampai di sini, nanti setelah ini kita buka tafsirnya ya Pak ya, karena ayatnya agak ini. Iya, apalagi yang terakhir makanya terbantu beriman takut berapa sawahnya. Ya sahabat buatnya lurus jalan. Lurus jalan. Ya kepada adalah dia Tafsirnya. Saya buka tafsirnya itu. kata dalil. Jadi ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dia berhak berbuat apapun Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala itu berhak berbuat apapun. Walahul khalqu wal amru, dia juga berhak memerintah, dia juga ini. Begitu juga pada nasakh dan mansukh. Allah Subhanahu wa taala itu berhak melakukan hal tersebut, nasakh dan mansukh tersebut. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalkan kita lihat Pak, nasakh dan mansukh itu sebenarnya itu ada hikmah di dalam itu. Hal tersebut ada maslahahnya, ada hikmahnya yang mungkin kadang kita itu nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas itu ada hikmah dalamnya. Ya contohnya kan bahwasanya dulu itu kan orang-orang Arab itu sangat suka sekali akan Homer. Nah kalau misalkan itu langsung ini kan terasa berat. Oleh karenanya datanglah ayat pertama, ada pembolehan. Dengan ayat pertama datang tentang Homer itu apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu tanya tentang Homer itu bagaimana? Qul fihi
dalamnya itu ada manfaat, tetapi wa ismuhuma adzal, kejelekannya itu lebih banyak. Kan, tapi apa? Ya, ayat tersebut ya udah boleh, tapi diperbolehkan. Lalu setelah itu datang lagi ternyata waktu sholat tidak boleh, lalu sampai tidak boleh sama sekali. Itu kan artinya apa? Ada satu manfaat yang dan diberikan pada nabi dan rasul. Kalau misalkan sekarang kan itu bicara sekali yang Abu Bakar dia malah supaya itu jangan boleh ya. salat boleh. Tapi zaman dulu ya Pak ya, itu zaman dulu bukan sekarang. Zaman dulu ketika permulaan agama Islam. Kalau misalkan zaman sekarang udah nggak boleh, sedikitnya nggak boleh, apalagi banyak. Sedikitnya nggak boleh. Kalau Nah, orang-orang Yahudi itu apa? Mereka mengatakan fi da'wa istihalatin nasri wal mansukh. Mereka itu mengatakan tidak ada yang namanya nasih dan mansukh itu. Masa iya? Kalau misalkan seperti itu, kenapa Allah itu bermain-main dong? Kadang memerintah, dan itu orangnya. Kadang boleh, lalu setelah itu nggak boleh. Lalu setelah itu awalnya boleh, lalu tidak boleh. Mereka beranggapan seperti itu. Mereka beranggapan seperti hal demikian. Jadi mereka itu beranggapan. Tapi memang ada Allah itu ya tadi. Allah itu maha kuasa akan hal tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalkan kita lihat itu nasikh dan mansukh itu ada dari zamannya Nabi Adam alaihi salam, Pak. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam itu kan apa? Adanya Nabi Adam alaihi salam pernikahan yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam itu bagaimana, Pak? Pernikahan masih satu masih satu rahim, yaitu kakak adik nikah. Iya. Lalu setelah itu asal itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya ketika zamannya Nabi Nuh, alaihissalam. Sudah tidak ada lagi pernikahan demikian. Oleh karenanya hukum yang pertama yang ada pada Nabi Adam itu dihapus. Itu karena ayat yang pertama. Lalu setelah itu ayat yang kedua itu menjelaskan tentang amturiduna antasalu rasulat. Itu nahallahu anil mu'minin fi hadhil ayah an kasrati su'ali nabi anil asya'i qabla kauniha. Itu dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang mukmin supaya jangan banyak tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya orang-orang malah banyak nanya, takutnya dia itu apa? Dia itu malah diperberatkan. Ya kalau misalnya udah datang nasikh dan mansukhnya, udah dihapus, ya udah diam saja. Jangan kok kenapa? Jangan kok gini. Ya udah. Samina wa aja saja. Sami'na wa ata'na, kita dengar lalu juga kita taat. Ini apa ada satu hadis Pak, sungguh ini sekali Pak. Inna a'dhamal muslimina jurman. Sungguh orang muslim itu yang paling mujrim, yang paling berbuat salah. Itu siapa? Orang muslim yang paling berbuat ta'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi.
orang yang banyak kepada Rasulullah. Hukumnya itu awalnya nggak haram, Pak. Hukumnya awalnya boleh. Lalu setelah itu gara-gara dia tanya, maka dia diharamkan. Maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti halnya yang terjadi, maka atau bukan hanya diharamkan, atau hukumnya tersebut malah diberatkan. Ya, seperti halnya orang-orang Yahudi pada kisah Al-Baqarah itu, Pak, kisah sapi betina itu kan, disuruh udah sembelih kamu sapinya sapi betina. Padahal kan sapi betina secara umum itu sapi mana aja sembelih, tinggal sembelih sudah. Kalau sami'a wa ata'na ya sudah selesai di situ. Tapi berhubung mereka itu bertanya sapi yang seperti apa, sapi yang kayak gimana, warnanya apa, terus dia itu spesifikasinya itu sampai secara mendetail sekali sehingga diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat, Pak, datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada suatu hari itu mengatakan bahwasanya Inna Allah kataba alaikum, Allah itu telah mengawal haji atas kalian semua. Jadi Allah itu mewajibkan haji, mewajibkan haji bagi kita semua. Insya Allah semoga saja kita semua dikaruniai haji ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah itu datang seorang sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, aku amin. Wahai Rasulullah, itu diwajibkan hajinya gimana? Apakah setiap tahun? Sahabat itu tanya, Rasulullah, diwajibkan hajinya gimana? Tiap tahun kami wajib haji. Nanya tidak hanya satu kali, Bang. Ketika sahabat itu nanya, Rasulullah diam. Lalu setelah itu nanya lagi yang kedua kali. Rasulullah, hajinya setiap tahun wajib gitu. Lalu diam lagi. Sampai 3 kali sahabat tersebut nanya, Rasulullah, itu haji tiap tahun ya wajib. Lalu setelah itu Rasulullah itu bilang, lah, enggak. Walaupun na'am wajibat. Kalau misalkan lagi itu tadi bilang na'am enggak, maka itu diwajibkan kita semua berangkat haji kan tiap tahun. Kalau wajibat lamat atau kalau misalkan kita diwajibkan haji tiap tahun, kita semua tidak akan mampu, kita semua tidak akan biarkan. Kalau misalkan Allah memerintah sesuatu, ya udah, kalian udah biarkan, nggak usah nanya-nanya akan hal itu, nggak usah diwajibkannya kapan, diwajibkannya setiap hari atau tidak, diwajibkannya setiap tahun atau tidak, atau bagaimana. Udah, Allah mewajibkan kalian haji, udah biarin, nggak usah tanya-tanya lagi. Takutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Pak. Jadi ayat yang kedua itu tadi tentang jangan banyak nanya. Kalau misalnya datang nasakh dan mansukh itu ya sudah, kita sami'na wa ata'na, nggak usah banyak nanya. Itu akan memberatkan kita semua. Kalau memberatkan ya itu kan yang nantinya akan. Nah, itu penjelasan dari kedua ayat tersebut. Kalau sini Bapak-bapak mungkin atau ada yang ditanyakan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan. Tidak lupa.
Jelas. Kami watokna udah. Kami saya man. Walau alam. Udah lengkap. Ya. Walau alam. Sudah jelas tak? Jelas. Insya Allah saya ya. Nanti takut ada yang mau istirahat. Tiap hari istirahat. Pak Ami udah ngantuk. Alhamdulillah kita cukupkan ya Pak ya. Oke. Ya. Bersama-sama akhiri dengan baca kafarul majlis. Subhanakallahumma. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iman. Aduh, anak muda tahun 70-an ini. Iman. Celana cutprek, kerah baju panjang, wih. Kami masih teknik ya. Gespernya gede lagi. Gespernya gede lagi. Ini nyapa nih. Emblem apa namanya itu depan itu. Dasarnya polisi. Anak muda tahun 70-an itu ya. Saya ingat tuh saya masih 70 tuh di kelas 1 SMP. Oh, belum SMA ya? SMA Jadi belum pakai. Jadi belum pakai celana cutprek belum ya? Bukan 74 sudah di SMA. SMA mana? Tapi masih ngalamin. Mengalami celana cutprek hak tinggi sepatunya. Iya. Oke, Pak Iman ya, Pak Iman. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemi, Pak Kemas, assalamualaikum. Salam. Ya.